Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pelajaran yang kemarin yang sekarang materi tentang hewan dan hewan. Sebelum kita buka pertemuan hari ini, kita dulu. Silakan pemimpinnya tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita absen kehadiran dahulu ya. Rizkawi Azhar hadir. Rahmat Rifai Hadir. Ibnu Harif Maulana Hadir. Sifa Allah Samsudillah Tulisnya Hidayati. Alhamdulillah pada hari ini imamnya habis ya. Kita hari ini akan membahas materi tentang khamar. Apa sih khamar itu? Khamar itu adalah minuman keras ya, minuman yang memabukkan. Di sini ada sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi khamar itu adalah minuman keras yang haram karena dapat menghilangkan akal manusia. Ketika akal manusia hilang, itu akan menyebabkan lupa akan waktu sholat. Nah, makanya dari situ diharamkan untuk meminum minuman khamar yang memabukkan. Di sini ada hukum minuman keras ya. Menurut ijma ulama bahwa hukum minuman keras atau khamar itu haram. Nah, tadi disebutkan kalau di hadis riwayat Nabi, di hadis riwayat Muslim, kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, terus kemudian di sini ada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya ada hak minuman khamar. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar. Jadi di sini adalah hukuman bagi pelaku khamar atau yang meminum khamar. Ada jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras itu dipukul 80 kali. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minuman khamar adalah 40 kali cambuk. Tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan taksir yang merupakan hak imam atau hakim. Jadi di sini para jumhur ulama itu berbeda pendapat. Ada yang melakukan had atau pukulan bagi pelaku khamar itu 40 kali. Terus ada juga yang 80 kali. Tetapi tidak ada yang kurang dari 40 kali dan lebih dari 80 kali. Terus ada hikmah diharamkannya minuman khamar. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamar.
Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamar seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit yang berbahaya lainnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Sebagaimana maklum adanya, khamar selain mengakibatkan berbagai macam penyakit juga menyebabkan mental kecanduannya tidak stabil. Nah, di sini ada yang pertama itu menghindar dari kejahatan ya, dari masyarakat kejahatan minum khamar. Kemudian ada juga untuk menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Kemudian ada yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih dan dekat kepada Allah Ta'ala. Minuman khamar itu kan dapat menghilangkan akal. Jadi di sini hikmahnya adalah menjaga hati agar tetap bersih, jernih. Jadi pikiran kita selalu jernih. Setelah kita mengetahui pengertian khamar yaitu penutup akal atau ini menurut istilah ya. Ini menurut istilah. Kemudian ada khamar yang menurut bahasa jenis minuman yang memabukkan. Dan sekarang kita ke materi buhot. Buhot itu apa sih? Buhot itu adalah seseorang yang zalim atau menindas atau menginginkan sesuatu. Di sini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ulama Makkiyah mendefinisikan buhot sebagai tindakan menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah atau tetap bukan dalam maksiat. Kemudian ada ulama Hanafiyah. Buhot adalah keluar dari ketaatan kepada imam atau kepala negara yang sah dengan cara dan alasan yang benar. Kemudian ada ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan orang-orang Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi negara dan melakukan sesuatu gerakan massa yang didukung oleh suatu kekuatan dengan alasan-alasan mereka sendiri. Kemudian ada ulama Hanabilah mendefinisikan dengan menyatakan ketidakpatuhan terhadap pemimpin negara sekalipun pemimpin itu tidak adil dengan menggunakan suatu kekuatan dan alasan-alasan sendiri. Jadi, buhot ini adalah seseorang yang menentang kepala negara atau pemimpin mereka. Kemudian ada dasar hukum buhot, yaitu surat Al-Hujurat ayat 9 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'iqati minal mu'minina naqtatalu fa aslihu bainahuma wa in bawat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Bisa dibaca artinya ya. Di situ dijelaskan apabila salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah. Jadi di sini sudah disebutkan buhot itu apabila ada seseorang yang menentang kepemimpinan atau kepala negara, ya kemudian orang itu adalah orang yang zalim, itu termasuk dalam buhot. Kemudian ada tindakan hukum terhadap buhot. Para buhot harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Jadi di sini apabila pelaku buhot itu diperingatkan dengan cara halus, tidak kembali ke jalan yang benar, maka boleh atau melakukan tindakan dengan cara yang keras. Berikut urutan tindakan hukum terhadap buhot sesuai ketentuan Islam. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab
keputusan untuk mengetahui kenapa mereka itu ingin pemberontakan. Kemudian yang kedua adalah menasehati atau mengajak mereka untuk taat kembali, untuk mematuhi peraturan yang sudah sesuai dengan ketentuannya. Kemudian ketiga, apabila dari yang pertama, usaha pertama dan kedua itu tidak berhasil, maka kita harus memberi peringatan ancaman bahwa mereka akan diperangi. Kemudian yang terakhir, kok mereka tidak kembali mentaati peraturan tersebut, maka mereka harus diperangi sampai akhir. Dan yang terakhir, ada hikmah dilarangnya buhot. Kenapa sih buhot itu dilarang? Karena di sini yang pertama itu mengajak jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Kemudian menyadarkan mereka betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Ketiga, mendidik mereka agar senantiasa mengamalkan perintah Allah khususnya saat ibadah pemerintahan mereka. Jadi ibu sudah membagi beberapa macam contoh hammer yang dapat dikatakan hammer. Nah, di sini adalah beberapa contoh yaitu minuman hammer. Di sini ada beberapa gambar ya. Terus di sini ada contoh pelaku buhot. Nah, ini pada dahulu kala. Gambar pada masa dahulu, pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini ada pada masa sekarang. Ada contoh pada masa sekarang yaitu demo ya, orang-orang yang berdemo. Apabila ada peraturan yang mereka sukai, itu mereka akan berdemo. Nah, ini adalah contoh dari pembangkang atau buhot pada masa sekarang. Hari ini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Apa dampak meminum minuman keras? Baik, apa dampak meminum minuman keras? Nah, dampaknya adalah di sini ada beberapa dampak meminum minuman keras, yaitu keuangan tidak stabil. Karena apa? Ketika seseorang sekali minum minuman khamar atau membeli minuman khamar, mereka akan terus berkelanjutan sehingga faktor keuangan itu akan menurun. Kemudian kesehatan menurun. Sudah jelas tadi bahwa minuman khamar itu adalah perusak bagi tubuh kita. Kemudian kehidupan yang tidak teratur. Ada juga tidak dapat berpikir jernih. Nah, salah satu dampaknya yaitu 4 tadi, keuangan ya, keuangan tidak stabil, kesehatan menurun, kehidupan tidak teratur, dan tidak. Kita sudah mengetahui pengertian hammer, terus kemudian pengertian buhot. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, di sini tolong sebutkan contoh dari minuman hammer. Dispari, Lilis, Tua, Pai, whisky, Alif. Nah, udah jadi dari tadi yang disebutkan ada 4 ya. Bir itu adalah salah satu minuman khamar atau minuman keras yang terbuat dari fermentasi biji-bijian seperti beras, jagung, gandum. Kemudian ada whisky, itu fermentasi dari jagung. Dan vodka adalah fermentasi gandum hitam dan jagung. Dan tua itu biasanya dari tebu ya, tebu yang difermentasi. Dan ada contoh buat, siapa yang tahu contoh buat? Ya, silakan suka. Siapa? orang yang tidak menaati peraturan seperti di sekolah. Ya, contohnya apa? Orang yang tidak mentaati peraturan itu apa? Sering terlambat padahal disiplinnya hanya 5 menit. Ya, nah itu adalah salah satu contoh pembangkang atau buat di umum ya, ke kegiatan sehari-hari kita. Ketika kita terlambat sekolah itu adalah
salah satu tidak mentaati peraturan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari buhot. Kita kan sudah mengetahui contoh-contoh dari hamar dan buhot. Sekarang tolong sebutkan sikap atau sikap dari menghindari hamar dan buhot. Siapa yang tahu? Sikap menghindari apa? Hamar atau buhot? Ya, silakan. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menolak ketika ditawari minum khamr. Dan yang ketiga, cari tahu tentang bahaya minum khamr. Ya, itu adalah tiga itu adalah sikap menghindari minuman khamr. Kemudian sekarang sikap menghindari perbuatan buhot. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menjaga pertemanan dengan orang-orang baik. Ketiga, jangan mudah bahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mempelajari pengertian dari materi hammer dan buhot. Jadi hammer itu, Ibu terang kembali, hammer itu adalah minuman keras yang memabukkan dan dapat menutup akal manusia. Kemudian buhot adalah pembangkang atau pemberontakan. Nah, nanti tolong dipelajari materinya di rumah ya, diulas kembali ya. Untuk penugasan hari ini untuk PR di rumah, tolong kalian cari tahu contoh, kemudian tadi sikap menghindari dari perbuatan hammer dan buhot, dan contohnya tolong disebutkan minimal 5 ya. Kita tidak asing lagi ya dengan kata-kata menjajar, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka berhasillah dia. Nah, untuk anak-anak sekalian, marilah kita semangat dalam belajar, meraih cita-cita agar kita nanti berhasil, sukses. Sebelum kita tutup materi hari ini, kita berdoa dahulu. Silakan untuk pemimpinnya dipimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga materi hari ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan Ibu menjelaskan, mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.